Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di kesempatan ini kita akan kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-17. Karenanya, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang maha kudus, satu-satunya pribadi yang kami sembah dan kami muliakan. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang menderita bagi kami, mati dan bangkit untuk keselamatan kami orang-orang berdosa ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan ini, di mana kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Karenanya ya Tuhan, kami meminta hikmat, memohon tuntunan Roh Kudus, memampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Sambil kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menutup bungkus setiap kami, baik kami yang berada di tempat ini maupun keluarga-keluarga Kristen yang beribadah dari tempat mereka masing-masing. Kami pun ya Bapa di sorga memohon pengampunan dari-Mu atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami percaya darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib menyucikan dan melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja ayat 9 pasal 19 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada saat ini ialah keadilan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan kita tidak mengenal hukum karma, tetapi hukum tabur tuai, yaitu apa yang kita tabur atau kita lakukan, itulah yang akan kita tuai atau kita terima. Makna ini tergambar dalam bacaan Alkitab kita hari ini yang mau menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa dan kejahatan, termasuk para penyembah Baal, akan menerima penghukuman Tuhan. Keadilan Tuhan ditunjukkan melalui pengangkatan Hazael, Yehu, dan Elisa sebagai pemimpin bagi bangsa dan umat. Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa ia pasti menghukum dan membinasakan orang-orang yang tidak menghormatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan tidak ingin kejahatan atau dosa itu merajalela dan bertahan dalam hidup kita, seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Elia. Kita pun harus selalu menyadari bahwa akhir dari kejahatan atau dosa adalah kehancuran dan kebinasaan. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus yang telah menunjukkan keadilan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka kebangkitan Yesus menjadi buah sulung kebangkitan kita dan mendorong kita untuk tidak lagi melakukan dosa. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang telah memperkenankan kami, baik masing-masing pribadi kami maupun bersama dengan keluarga,
untuk kami boleh lagi menerima firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar mampu membuat keputusan penting untuk kami meninggalkan dosa dan hidup baru dalam Kristus yang memberkati dan membenarkan kami. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian beribadah saat ini. Tuhan, kami membawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala rencana, aktivitas, tugas kerja, studi, bahkan tanggung jawab kami, untuk kiranya boleh ada dalam tuntunan Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan, keselamatan dari Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami. Pun ya Bapa di sorga, semua kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, ekonomi, pergumulan dalam keluarga, dan persoalan-persoalan hidup lainnya. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan ini, agar melalui pelayanan ini Tuhan dapat menjangkau semakin banyak jiwa lewat setiap pemberitaan Injil ini. Luruskanlah kiranya setiap motivasi kami Tuhan dalam pelayanan ini, agar kami dapat terus memuliakan Engkau dan semakin banyak pula yang diteguhkan imannya. Pakailah kiranya pelayanan ini ya Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu, pun juga bagi para hamba-Mu yang telah Engkau utus, lebih khususnya ya Tuhan di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Kasih Tuhan kiranya nyata melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Sukacita melayani kiranya boleh selalu menjadi bagian mereka bersama dengan keluarga. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur atas setiap pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Maka biarlah apa yang sudah kami lakukan saat ini, itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.